anak-anak kelas 5, bagaimana kabar kalian di sini? Nah, sekarang Bu Yuli akan menerangkan tentang mata pelajaran bahasa Indonesia. Bu Yuli yang pastinya di sini akan menerangkan bagaimana cara menemukan gagasan pokok atau ide pokok di dalam teks lisan maupun teks tertulis, dan bagaimana juga cara menemukan gagasan pengembang atau kalimat pengembang yang ada di teks lisan maupun teks tertulis. Teks lisan itu sendiri adalah teks yang dibacakan. Di dalam teks lisan pasti ditemukan yang dinamakan dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Di dalam teks lisan itu kita bisa menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan cara menyimak teks tersebut atau mendengarkan teks tersebut, teks yang dibacakan ya. Nah, menyimak itu sendiri artinya yakni mendengarkan dengan seksama hal yang dibacakan atau dibicarakan. Nah, Bu Yuli punya salah satu contoh paragraf, yakni salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisionalnya. Wisatawan yang datang di Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional. Makanan tradisional Indonesia tersaji dengan berbagai jenis rasa dan berbagai jenis bentuk penyajiannya. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Nah, di sini tugas kita yakni mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, seperti yang kalian lihat di contoh paragraf itu, kalimat utama yang ada di dalam paragraf tersebut terdapat di awal paragraf, yakni salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Nah, itu adalah kalimat utamanya. Selanjutnya, wisatawan yang datang ke Indonesia hingga kudapan seperti getuk itu dinamakan dengan kalimat penjelasnya. Dari kalimat utama tersebut yang ada di paragraf itu, salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Cara mencarinya yaitu di dalam kalimat utama itu kan terlalu panjang kata-katanya. Kita harus mengambil kalimat-kalimat yang penting saja. Yang tidak penting tidak usah diambil. Jadi, gagasan utama kita bisa menyimpulkan sebagai berikut. Makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Jadi tidak usah panjang-panjang. Jadi di kalimat utama itu kita bisa menentukan yang dinamai dengan gagasan pokok. Setelah itu kita mencari gagasan pendukung. Gagasan pendukung atau kalimat penjelas itu sama saja, atau yang bisa dinamai dengan gagasan pengembang itu juga sama. Oleh sebab itu gagasan pendukung itu kita bisa mengambil di kalimat penjelas. Seperti yang pertama, makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. Yang kedua, makanan tradisional memiliki beragam jenis rasa dan penyajian. Yang ketiga, jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudapan. Nah, sekarang sudah ketemu gagasan pendukung dan sudah ketemu dengan gagasan pokok. Kalian paham kan bagaimana cara mencarinya? Jadi, kalian harus mencari kalimat utamanya terlebih dahulu, terus kalian baru bisa menemukan yang dinamakan dengan gagasan pokok. Bu Yuli punya 3 contoh paragraf. Judulnya yaitu Gado-gado, salad segar dengan siraman saus kacang khas Betawi. Nah, di sini yang seperti kalian lihat itu ada 3 paragraf. Bu Yuli akan mengambil contoh 1 paragraf saja. Kalian simak baik-baik ya. Bu Yuli akan memberikan 1 contoh dari paragraf tadi, yakni paragraf pertama ya. Gado-gado makanan khas Indonesia khususnya Betawi. Berbagai rebusan sayur mayur, kentang, tahu, tempe, dan telur tersaji dengan siraman bumbu kacang serta taburan kerupuk, itulah gado-gado. Hidangan ini sangat nikmat
hangat menjadi teman penyantap nasi atau disajikan bersama potongan lontong. Nah, dari paragraf itu kita akan mencari terlebih dahulu yang dinamakan dengan kalimat utama. Ingat-ingat ya, sebelum kita mencari ide pokok atau gagasan pokok, kita harus mencari terlebih dahulu kalimat utamanya. Kalimat utama di dalam paragraf itu terdapat pada kata pertama, yakni gado-gado, makanan khas Indonesia khususnya Betawi. Nah, setelah kalimat utamanya ditemukan, kita bisa mencari yang dinamakan dengan ide pokok atau gagasan pokok. Kita bisa menghilangkan kata-kata yang tidak penting di dalam kalimat utama agar bisa menjadi ide pokok atau gagasan pokok. Jadi, bisa disimpulkan gagasan pokoknya adalah gado-gado, makanan khas Betawi. Itu adalah ide pokoknya. Sedangkan gagasan pengembang atau kalimat pengembang atau kalimat penjelas itu adalah berbagai rebusan sayur mayur, kentang, tahu, tempe, telur tersaji dengan siraman bumbu kacang serta taburan pupuk. Itulah yang dinamakan dengan gado-gado. Nah, itu yang dinamakan dengan kalimat penjelas atau gagasan pengembang atau bisa juga dengan kalimat pengembang. Nah, di sini kalian sudah paham kan bagaimana cara menentukan ide pokok atau gagasan pokok di dalam teks lisan maupun teks tertulis. Teks lisan itu sendiri adalah teks percakapan atau bisa dinamakan dengan dialog. Bagaimana cara menentukan ide pokok dalam teks lisan atau teks percakapan? Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan ide pokok pada teks percakapan atau teks lisan. Yang pertama, mendengarkan atau membaca teks secara keseluruhan. Mendengarkan tuh menyimak ya. Tadi Bu Yuli sudah menjelaskan menyimak atau mendengarkan teks secara keseluruhan. Yang kedua, mencatat informasi penting yang berisi permasalahan atau peristiwa yang terjadi di dalam teks. Yang ketiga, menentukan topik teks percakapan. Yang keempat, menentukan kalimat utama yang menjadi inti permasalahan dari teks percakapan tersebut. Yang kelima, baru menemukan ide pokok yang terkandung di dalam kalimat utama. Coba perhatikan contoh soal nomor 1 berikut ini. Contoh soal yaitu ada percakapan, ada Koko dan ada Adit. Sekarang Koko dulu. Koko, Dit, pernahkah kamu pergi ke taman safari? Adit, pernah. Aku telah ke sana 2 kali. Memang ada apa? Koko sekarang. Besok kalau liburan semester, kami sekeluarga akan mengunjungi taman safari. Apakah di sana banyak binatangnya? Yang Adit, cukup banyak. Nah, dari percakapan tersebut kita bisa menentukan terlebih dahulu yang dinamakan dengan kalimat utama. Kita mencari kalimat utama. Kalimat utama terdapat pada besok kalau liburan semester kami sekeluarga akan mengunjungi taman safari. Itu adalah kalimat utamanya. Sekarang kalau sudah kalimat utamanya ditemukan, kita mencari yang dinamakan dengan ide pokok. Jadi, ide pokoknya yaitu dari kalimat utama kita bisa menarik kesimpulan rencana berkunjung ke taman safari. Atau bisa juga seperti ini. Liburan semester, Adit akan pergi ke taman safari. Boleh, seperti itu juga boleh. Contoh soal yang kedua. Ada Mirna dan ada Bu Aisyah. Mirna dulu. Selamat siang, Bu. Oh, selamat siang, Mirna. Bagaimana keadaan Hana sekarang, Bu? Oh, Hana masih dirawat di rumah sakit dan kondisi badannya masih lemas. Salam untuk Hana ya, Bu. Terima kasih, Mirna. Nanti Ibu akan sampaikan salam Mirna untuk Hana. Nah, itu tadi contoh percakapan soal nomor 2.
sekarang kita mencari yang dinamakan dengan apa? Kalimat utama. Betul. Kita mencari dulu kalimat utama. Kalimat utama yang ada di dalam percakapan itu yakni Hana masih dirawat di rumah sakit dan kondisi badannya masih lemah. Itu kalimat utamanya. Nah, dari kalimat utama kita bisa menarik yang dinamakan dengan ide pokok. Nah, ide pokoknya kondisi badan Hana masih lemah, atau bisa juga Hana masih lemah, bisa, boleh seperti itu. Jadi tidak harus seperti Bu Yuli ya, bisa kondisi Hana masih lemah, boleh, atau Hana masih dirawat di rumah sakit, kondisinya lemah, boleh. Dan setelah ide pokoknya ditemukan, kita mencari gagasan pengembang atau kalimat penjelas. Kalimat penjelasnya yaitu, selamat siang Bu. Oh, selamat siang Mirna. Bagaimana keadaan Hana sekarang Bu? Salam untuk Hana ya Bu. Terima kasih Mirna, nanti Ibu akan sampaikan salam Mirna ke Hana. Nah, itu dinamakan dengan kalimat penjelas atau gagasan pengembang. Nah, Bu Yuli sudah menerangkan bagaimana cara menentukan atau menemukan ide pokok, gagasan pokok, atau gagasan pengembang di dalam teks lisan maupun teks tulis. Jika kalian kurang paham atau kurang jelas, ada yang mau ditanyakan, boleh kalian menanyakan ke WA pribadinya Bu Yuli ya. Nah, sekarang tugas kalian yakni diambil dulu buku paket bahasa Indonesianya. Pada punya kan? Nah, kalian ambil buku paket bahasa Indonesia, kalian buka halaman 7. Kalian buka halaman 7 ini. Kalian kerjakan latihan 1. Dan halaman 8, latihan 2. Jadi tugasnya yaitu di dalam buku paket bahasa Indonesia halaman 7, latihan 1, dan halaman 8, latihan 2. Bu, dikerjakannya di mana? Kalau memang cukup di dalam buku paket, cukup mengerjakannya di dalam buku paket. Tapi kalau tidak cukup, kalian sobek kertas, terus kalian tempelkan di dalam buku paket ini. Paham di sini? Nah, sekian dari Bu Yuli. Apabila nanti ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan di WA pribadinya Bu Yuli ya. Bu Yuli ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.